Halo semuanya, selamat datang di channel Mahasiswa Milenial. Di video ini aku mau share tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering banget keluar saat seleksi wawancara organisasi kampus. Dan untuk video yang kedua nanti aku bakal buat pertanyaan-pertanyaan pilihan dan juga studi kasus untuk seleksi organisasi kampus. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, aku mohon untuk subscribe dan juga bunyiin loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, jadi di sini aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang sekiranya sering banget keluar saat wawancara seleksi organisasi kampus, dan ini aku udah kumpulin di laptop di depan aku. Jadi yang pertama itu kalian pasti diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, di saat memperkenalkan diri itu seenggaknya kalian menyampaikan nama lengkap, nama panggilan, kemudian jurusan, fakultas, umur atau angkatan, dan juga asal kalian. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kalian diminta untuk mengatakan apa kekurangan dan juga kelebihan kalian. Nah, di sini pewawancara menanyakan pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa jauh kalian itu mengenal diri kalian sendiri, dan juga apakah kalian itu bisa berdamai dengan kekurangan diri kalian sendiri. Nah, teman-teman, untuk menjawab kelebihan diri, yang pertama itu kalian bisa mengatakan kelebihan diri kalian yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jadi sebaiknya sebelum kalian ikut wawancara seleksi organisasi, kalian harus tahu dulu organisasi itu tugasnya apa-apa saja, bidangnya juga apa-apa saja, supaya nanti kalian bisa mencocokkan diri kalian dengan kebutuhan organisasi itu. Nah, misalkan kalian udah tahu bahwa di organisasi itu ada bidang 3D seperti itu, jadi kalian bisa mengatakan seperti ini: saya memiliki kemampuan untuk desain grafis, saya bisa mengedit foto dan video dengan baik. Kemudian, cara menjawab kelebihan yang kedua adalah dengan menjadikan pengalaman dan juga prestasi kalian sebagai kelebihan. Jadi misalkan dalam organisasi itu ada bidang pendidikan dan juga penalaran. Jadi kalian bisa mengatakan seperti ini: saya memiliki beberapa pengalaman mengikuti lomba ilmiah, dan saya juga memiliki prestasi di bidang lomba ilmiah bahkan sampai tingkat nasional. Dan saya berharap dengan pengalaman dan juga prestasi saya dapat berkontribusi untuk membantu organisasi ini meningkatkan minat teman-teman dalam mengikuti perlombaan ilmiah. Nah, cara yang ketiga dalam menyatakan kelebihan kalian, kalian bisa mengatakan kelebihan kalian dalam sifat tertentu, teman-teman. Misalkan seperti ini: saya orangnya cukup teliti dan juga bertanggung jawab, sehingga pada saat saya mengikuti organisasi sebelumnya dan juga event-event kampus, tidak jarang saya dipercaya sebagai bendahara. Nah, untuk kekurangan diri yang terpenting adalah kalian itu harus mengetahui solusi untuk mengatasi kekurangan kalian. Misalkan seperti ini: terkadang saya orangnya terlalu perfeksionis, sehingga dalam mengerjakan tugas saya memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, hal ini membuat saya selalu membuat timeline atau batas waktu maksimal dalam mengerjakan tugas. Jadi, ungkapkan kekurangan kalian dan juga solusinya. Tapi biasanya jika kalian tidak mengungkapkan apa solusinya, pewawancara akan langsung menanyakan bagaimana solusi kamu dalam mengatasi kekuranganmu. Nah, selain sifat, kalian juga bisa mengatakan kekurangan kalian pada kemampuan tertentu. Misalkan, saya kurang dalam bidang desain grafis, saya kurang bisa mengedit foto maupun video dengan baik, namun saya memiliki minat belajar yang tinggi untuk hal tersebut. Jadi di sini selain kalian mengatakan solusinya, kalian juga harus bisa meyakinkan bahwa kekurangan kalian itu tidak akan menghambat diri kalian sendiri maupun organisasi untuk menggapai tujuan kalian ke depannya. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang kamu ketahui tentang organisasi ini. Jadi sebelum ikut wawancara seleksi organisasi kampus, sebaiknya kalian udah ngecek dulu
Instagram ataupun media sosial dari organisasi itu. Dan teman-teman, ada baiknya kalau kalian itu langsung follow media sosial organisasi itu, karena beberapa kakak tingkat sebagai pewawancara itu kadang bertanya, apakah kamu sudah tahu media sosial organisasi ini? Dan langsunglah dia bertanya, apakah kamu sudah follow? Dan jika kamu mengatakan kamu sudah follow, itu juga menunjukkan antusiasmu atau keseriusanmu untuk bergabung di organisasi tersebut. Nah, biasanya di media sosial itu udah ada penjelasan tentang organisasi itu. Jadi seenggaknya kalian itu harus tahu tentang tugas organisasi itu. Kemudian bidang-bidang apa aja yang ada di organisasi itu dan masing-masing tugas dari bidang-bidangnya. Kemudian kalian mengetahui jajaran-jajaran di organisasi itu. Seenggaknya tahu inti atau ketua bidangnya dan juga ketua terpilihnya. Kemudian apa visi dari organisasi itu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat itu, mengapa kamu mau masuk organisasi ini? Nah, biasanya banyak mahasiswa yang menjawab ingin mengasah soft skill, ingin menambah pengalaman organisasi, menambah relasi. Itu semua emang benar teman-teman, tapi beberapa kakak tingkat nggak puas dengan jawaban seperti itu. Jadi yang mereka inginkan adalah alasan kenapa kamu melamar di organisasi ini, bukan di organisasi lain. Nah, caranya adalah kalian harus tahu dulu organisasi itu seperti apa dan juga apa peranannya untuk mahasiswa dan juga lingkungan kampus. Kalian bisa jawab seperti ini. Menurut saya, organisasi ini memiliki peranan yang penting bagi mahasiswa. Organisasi ini saya lihat sangat membantu mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak rektorat. Oleh karena itu, saya juga ingin berkontribusi untuk menyampaikan aspirasi teman-teman saya kepada pihak rektorat atau universitas, sehingga nanti tercipta suatu kegiatan kemahasiswaan dan juga proses belajar yang lebih baik di kampus. Nah, pertanyaan yang kelima adalah pengalaman organisasi kalian. Jadi untuk yang sebelumnya udah pernah berorganisasi, kalian bisa sebutin organisasi apa aja yang udah kalian pernah ikuti, di tingkat apa organisasi itu, kemudian jabatan kalian itu sebagai apa, dan yang terpenting kontribusi kalian di organisasi itu apa. Nah, untuk kalian yang belum pernah berorganisasi, kalian bisa mengatakan bahwa kalian itu belum pernah berorganisasi, dan di sini tujuan kalian itu adalah untuk mencari pengalaman berorganisasi. Tapi kalian bisa tambahkan dengan pengalaman-pengalaman kalian mengikuti kepanitiaan tertentu. Nah, di situ kalian bisa cerita kalian ikut kepanitiaan apa, kepanitiaan itu di tingkat apa, jabatan kalian itu sebagai apa, dan apa kontribusi kalian di kepanitiaan itu. Dan misalkan kalian itu nggak pernah ikut organisasi maupun kepanitiaan, kalian juga bisa bilang bahwa kalian itu memang belum pernah mengikuti organisasi, tapi kalian itu udah punya pengalaman misalnya memimpin teman-teman dalam satu tim lomba. Jadi saya mengarahkan teman-teman untuk menyelesaikan proyek ini, dan syukurnya kami mendapatkan hasil berkat kerja keras kami, yaitu mendapatkan juara 3 di tingkat nasional. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keenam, yaitu apa kontribusi yang bisa kamu berikan untuk organisasi ini? Nah, di sini biasanya jawaban yang umum itu adalah saya akan memberikan tenaga, pikiran, dan juga segala usaha saya dengan maksimal untuk organisasi ini. Tapi teman-teman, lebih baik kalian itu menjawab secara spesifik, lebih personal lagi, biar jawaban kalian itu enggak disebut jawaban yang template. Jadi kalian itu bisa mengatakan kontribusi itu disesuaikan dengan apa kelebihan kalian, apa kemampuan kalian. Misalkan seperti ini. Dengan kemampuan dan pengalaman saya di bidang public speaking,
saya berharap saya bisa berkontribusi untuk menyukseskan event-event dari organisasi ini. Seperti yang saya tahu bahwa organisasi ini memiliki kegiatan seminar nasional di setiap tahunnya. Jadi, saya bisa membantu menyukseskan event ini dengan menjadi MC ataupun moderator dalam acara sejenis itu. Selanjutnya, bisa juga kalian menyebutkan seperti ini. Dengan kemampuan saya menjadi konseptor, saya berharap saya bisa berkontribusi untuk menciptakan suatu konsep baru untuk event pada organisasi ini sehingga bisa meningkatkan minat dari teman-teman mahasiswa untuk berpartisipasi pada event organisasi ini. Nah, dan contohnya lagi satu, itu seperti yang udah aku bilang sebelumnya. Misalkan kalian memiliki pengalaman dan juga prestasi lomba. Jadi kontribusi kalian itu untuk mengarahkan teman-teman mahasiswa untuk meningkatkan minatnya mengikuti lomba, dan juga berharap mahasiswa-mahasiswa di universitas itu bisa mendapatkan prestasi yang lebih banyak di bidang lomba ilmiah. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu apa yang membuat kamu layak untuk kami terima? Nah, di sini kalau kalian jawab karena saya orang yang bertanggung jawab, karena saya bisa dipercaya, itu jawabannya dinilai jawaban yang template, teman-teman. Jadi usahakan lagi untuk membuat jawaban template itu lebih personal. Jadi misalkan seperti ini, dengan pengalaman saya dan juga kemampuan saya untuk bekerja sama tim, saya yakin di sini dapat membantu organisasi ini dengan bekerja bersama untuk mencapai visi dan misi dari organisasi ini. Kemudian kalian juga bisa menjawab dengan kemampuan yang saya miliki di bidang public speaking, saya yakin saya bisa membantu organisasi ini berhubungan lebih baik dengan teman-teman mahasiswa dan juga pihak eksternal lainnya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar organisasi kepada teman-teman mahasiswa dan juga kepada pihak kampus. Nah, jadi itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sering banget keluar saat wawancara seleksi organisasi kampus. Jika video ini bermanfaat, aku mohon untuk like dan juga subscribe video ini. Jangan lupa untuk bunyiin loncengnya karena bakal ada video yang kedua. Dan teman-teman, di sini mahasiswa milenial juga ada Instagram, yaitu mahasiswa milenial 78. Jangan lupa untuk di-follow ya. Dan linknya nanti aku bakal isi di deskripsi. Aku harap video ini bisa ngasih pencerahan dan juga referensi jawaban dan semangat untuk kalian yang mau ikut seleksi organisasi kampus. Semoga hasilnya yang terbaik. Terima kasih, sampai jumpa.